Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah pasar saham akan crash lagi dan harus bagaimana. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu definisi dari kata crash itu sendiri. Berdasarkan artikel yang saya kutip dari website Peluang, dapat kamu lihat definisi dari crash itu sendiri. Stock market crash merupakan suatu peristiwa penurunan harga saham yang cepat dan tidak terduga yang disebabkan oleh peristiwa besar. Detailnya kamu bisa baca pada artikel di bawah ini. Berarti untuk menentukan apakah pasar saham kita bisa crash atau tidak, setidaknya ada 3 komponen utama, yaitu penurunan harga saham yang cepat dan tidak terduga yang disebabkan oleh peristiwa besar. Sekarang pertanyaannya, seberapa cepat, kondisi tidak terduga seperti apa, dan peristiwa besar seperti apa? Melanjutkan artikel tadi disebutkan bahwa pada umumnya, stock market crash adalah peristiwa yang terjadi saat persentase penurunan mencapai hingga 2 digit secara tiba-tiba dalam beberapa hari. Nah, berarti dari sini kita sudah mendapat satu acuan, yaitu penurunan yang mencapai hingga 2 digit dalam beberapa hari. Sekarang saya mau tunjukkan beberapa fakta dan data yang menarik. Kita akan melihat dari data histori dan potensi serta proyeksi di masa depan untuk tahun 2024. Pertama, kamu lihat dulu data selama 15 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga ke tahun 2024. Kita melihat dari aspek probabilitasnya. Kamu tentu sudah tahu bahwa biasanya harga saham turun di bulan Mei dan ini terbukti dengan probabilitas kenaikan yang hanya 40% saja. Artinya dalam 15 tahun terakhir, hanya 6 kali mengalami kenaikan harga saham di bulan Mei dan 9 kalinya malah mengalami penurunan. Hal yang sama akan kamu temukan pada bulan September dan bulan November, di mana probabilitas kenaikannya cukup rendah. Seperti di bulan September ini, kamu bisa lihat selama 14 tahun terakhir, hanya 6 kali mengalami kenaikan harga dan 8 kali mengalami penurunan harga saham. Bahkan yang lebih parah lagi di bulan November, hanya 4 kali mengalami kenaikan harga saham dan 10 kali mengalami penurunan harga saham. Tentu kita membahas ini dari aspek indeks harga saham gabungan atau IHSG, yakni kamu bisa melihat secara keseluruhan dari pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Lebih menarik lagi, kamu bisa lihat bahwa pada bulan Agustus ini pernah turun hingga 9%, yakni di tahun 2013 yang mana IHSG turun signifikan. Begitu juga pada bulan September yang pernah turun hingga 7,6% di tahun 2011. Dan di bulan November yang pernah turun hingga 5,64% pada tahun 2013. Nah, jika kita lihat di sini, mungkin terkesan sangat mengkhawatirkan dengan penurunan harga saham yang cukup signifikan. Tapi, saya mau mengajak kamu untuk melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Jika kamu lihat secara tahunan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, IHSG secara tahunan hanya 4 kali mengalami penurunan, yakni tahun 2020, 2018, 2015, dan tahun 2013. Artinya secara keseluruhan atau secara jangka panjang, sebenarnya IHSG masih mencetak kenaikan dari tahun ke tahun dan hanya terjadi penurunan pada beberapa bulan tertentu saja. Dan kita bisa lihat di sini, mayoritas terjadi pada bulan Mei, bulan September, dan bulan November. Itu artinya kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan September dan bulan November nanti. Apakah terjadi penurunan harga saham yang signifikan atau tidak? Dan jika hal itu memang benar terjadi, kamu sudah memiliki antisipasi untuk memanfaatkan momentum tersebut. Sekarang saya mau memperlihatkan secara data histori terkait beberapa penurunan harga saham bahkan krisis yang pernah terjadi. Pertama adalah peristiwa Senin Hitam pada tahun 1987. Jika kamu baca dari Wikipedia ini, kamu akan temukan satu hal yang menarik, yakni peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober, yakni 19 Oktober tahun 1987. Nah, jika kamu ingin melihat lebih jauh, kamu bisa baca detailnya pada tampilan yang ada berikut ini. Selain itu ada juga peristiwa Black Thursday yang mana terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1929. Hal ini juga terjadi pada bulan Oktober, yang mana berdekatan dengan Senin Hitam yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan di Indonesia itu sendiri? Kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2008 terjadi krisis di pasar saham Indonesia. Jika kamu baca di sini,
Di Indonesia sendiri, terjadi kepanikan dari pelaku investasi. Saat itu, dana asing net sell, exit besar-besaran dari bursa saham, melepas surat hutang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Padahal, hingga Q3 tahun 2008, Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu berada di atas 6%. Bayangkan, di Q3 tahun 2008, ekonomi kita masih bisa tumbuh 6%. Dan saat itu, Indonesia kurang bergantung pada ekspor sehingga dapat menahan dampak dari krisis daripada lainnya. Tekanan berat muncul di triwulan 4 tahun 2008. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 6,01%. Ini menarik. Di Indonesia sendiri terjadi juga krisis di tahun 2008 pada Q3 dan Q4. Kamu bisa lihat di sini bahwa hal ini juga terjadi di pertengahan hingga akhir tahun berjalan. Nah, ini merupakan data yang saya dapatkan dari sumber Stockbit. Kamu bisa melihat di sini. Pada tahun 2008 terjadi penurunan harga saham yang signifikan. Begitu juga dengan IHSG. Memang pada bulan Maret IHSG turun 10%. Bulan April IHSG turun 5,8%. Bulan Juni IHSG turun 3,9%, Juli 1,9%, Agustus 6,01%. Nah, pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan yang sangat drastis. Pada bulan September IHSG turun 15% dan pada bulan Oktober puncaknya turun 31,4%. Sehingga secara tahunan IHSG turun 50,5%. Di sini ada yang unik. Kamu bisa amati pergerakan IHSG di tahun 2008 ini saat terjadi krisis, di mana pada bulan September dan Oktober IHSG turun signifikan, bahkan di bulan Oktober turun 31,4%, padahal di bulan Mei sempat naik 6,07%. Apakah kamu menyadari kesamaan dengan pembahasan yang tadi sudah saya bahas, di mana pada peristiwa Senin hitam dan Kamis hitam yang terjadi di Wall Street juga terjadi di bulan Oktober, yakni tanggal 19 Oktober 1987 dan yang satunya 24 Oktober tahun 1929. Dan di Indonesia sendiri juga pada tahun 2008 terjadi penurunan di bulan Oktober, yaitu bulan yang sama. Ini merupakan suatu hal yang menarik. Apakah ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, jika kamu melihat secara histori, akan ditemukan data seperti itu. Sehingga, sebagai pelaku pasar, kita sebaiknya memiliki antisipasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang bisa kita peroleh pada bulan Agustus hingga bulan November nanti. Tentu saja di sisi lain, hal ini juga bisa kita lihat sebagai peluang, di mana apabila harga saham turun signifikan, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian secara bertahap agar pada saatnya nanti, jika harga kembali naik, kita memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena jika kita mengacu pada beberapa krisis yang pernah terjadi, apabila di kemudian hari IHSG mengalami kenaikan harga, tentu kenaikan harga sahamnya akan lebih signifikan dibandingkan penurunan yang pernah terjadi. Meskipun tahun 2024 ini kemungkinan kecil terjadi krisis, karena saya melihat prospek yang masih cukup cerah, tapi setidaknya dengan adanya kejadian yang pernah terjadi, kita bisa belajar dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Dan tentunya di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan hal itu sebagai peluang agar memperoleh keuntungan yang lebih maksimal di tahun-tahun ke depan. Kemudian kita coba lihat histori stock market crash yang pernah terjadi. Cuplikannya sebagai berikut. Beberapa contoh kejatuhan pasar saham yang cukup menyita perhatian masyarakat global, pertama terjadi selama depresi hebat 1929. Keruntuhan yang sama juga terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987, Gelembung.com 2001, krisis keuangan 2008, dan kamu pastinya merasakan juga hal ini terjadi selama pandemi COVID-19. Kehancuran pasar saham di AS yang dikenang sepanjang masa terjadi pada 1929. Peristiwa itu diakibatkan oleh penurunan ekonomi dan pemegang saham yang panik lantas menjual sahamnya besar-besaran. Ketika itu, peristiwa stock market crash tersebut dikenal sebagai depresi hebat. Hal serupa terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987 yang adalah juga disebabkan oleh kepanikan investor. Sekarang mari kita hubungkan definisi tadi dengan 3 kondisi yang sudah kita peroleh. Contoh saat market crash tahun 2020. Seberapa cepat? Pada bulan Maret tahun 2020, IHSG turun dari titik tertinggi 5.715 ke 3.911 hanya dalam waktu 1 bulan saja. Artinya terjadi penurunan 31%. Kondisi tidak terduga seperti apa? Pada tahun 2020, IHSG turun signifikan sejak bulan Januari sampai dengan Maret. Dalam 3 bulan berturut-turut,
indeks turun dari angka 6.348 ke 3.911. Dan peristiwa sebesar apa? Kamu tentu sudah tahu pada tahun 2020 terjadi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Dari contoh tadi, kamu juga bisa menghubungkan dengan krisis yang terjadi di tahun 2008 atau tahun 98. Saat krisis terjadi akan ada pemicu dan tanda-tandanya yang menjadi dasarnya sehingga bisa dikatakan sebagai krisis. Meski begitu, berdasarkan beberapa peristiwa krisis yang sudah pernah terjadi, Bursa Efek Indonesia sudah pernah mengambil beberapa kebijakan khusus yang sangat membantu agar pasar saham tidak turun lebih dalam. Berikut 2 kebijakan yang pernah diambil saat krisis tahun 2020. Pertama, batas ARB 7%. Diketahui pada awal pandemi 2020, untuk meredakan kepanikan pelaku pasar seiring anjloknya indeks harga saham gabungan, Bursa Efek Indonesia mengubah ketentuan batas ARB menjadi 7% untuk seluruh fraksi harga mulai 13 Maret 2020 hingga beberapa waktu yang lalu. Kedua, trading halt. Sepanjang tahun 2020, Bursa Efek Indonesia telah melakukan 7 kali trading halt. Trading halt diberlakukan bila IHSG mengalami koreksi hingga 5% dalam 1 hari perdagangan. Dengan kata lain, sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 7 kali IHSG turun 5% dalam 1 hari perdagangan. Dari data itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memiliki kebijakan yang sangat membantu saat terjadi krisis. Terlepas dari pro kontra kebijakan yang ada di tahun 2023 dan 2024, pada saat krisis tahun 2020, Bursa Efek Indonesia sangat berpihak kepada pemegang saham untuk mencegah agar penurunan harga tidak semakin dalam. Sekarang kembali lagi kepada judul video ini. Apakah di tahun 2024 pasar saham berpotensi crash? Kita akan menjawabnya dengan 3 kondisi tadi. Seberapa cepat, kondisi tidak terduga, dan peristiwa besar. Pertama, seberapa cepat? Jika kamu lihat IHSG di tahun 2024 baru turun 8,04% saja dalam waktu sekitar 5-6 bulan. Dengan kata lain, penurunan pada bulan Januari sampai dengan 15 Juni hanya 8,04% saja. Jika membandingkan dengan penurunan yang terjadi di tahun 2020 pada bulan Januari sampai Maret, penurunan di tahun 2024 belum seberapa. Artinya, jika mengacu pada data ini, sebenarnya IHSG masih cukup aman, meski sebenarnya penurunannya sudah besar jika dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat dari historis setiap bulan. Pada tahun 2024, penurunan terbesar IHSG dalam 1 bulan hanya sekitar 3% saja, yaitu di bulan Mei turun 3,64 dan di bulan Juni turun 3,38. Sedangkan pada tahun 2020, penurunan dalam 1 bulan mencapai 5-16%, di mana pada bulan Januari turun 5,7%, Februari turun 8,2%, dan bulan Maret turun 16,7%. Dari data ini saja sebenarnya kamu bisa lihat bahwa penurunan di tahun 2024 belum ada apa-apanya dengan tahun 2020. Meski begitu, ada hal lain yang harus kamu jadikan perhatian, yaitu kinerja IHSG dalam waktu setahun. Di tahun 2020, IHSG hanya turun 5,29% dalam waktu 1 tahun. Sedangkan di tahun 2024 ini sudah turun 7,4%. Artinya penurunan di tahun 2024 lebih besar dibanding tahun 2020. Meskipun kita tahu bahwa data di tahun 2024 masih periode Januari sampai dengan Juni dan belum mencapai periode sampai Desember. Itu artinya diharapkan nanti dalam beberapa bulan ke depan yaitu Juli sampai Desember, IHSG mampu berbalik arah dan mencetak kenaikan. Agar secara setahun, kinerja di tahun 2024 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun 2020. Ingat, meski di tahun 2020 IHSG pernah turun hingga 16% di bulan Maret, tapi dia juga pernah naik hingga 9,4% di bulan November. Artinya kita harus menunggu hingga bulan Desember 2024 untuk melihat kinerja IHSG secara keseluruhan. Tapi menurut saya pribadi akan menjadi hal yang unik apabila kinerja tahun 2024 tidak bisa lebih baik dari tahun 2020. Mengingat di tahun 2024 ini kondisi ekonomi bisa dikatakan masih baik-baik saja. Sekarang mari kita bedah lagi. Kira-kira saham apa saja yang turun signifikan di tahun 2024? Apakah mayoritas saham besar harganya turun melebihi penurunan IHSG 8,04% ataukah hanya beberapa saham tertentu saja? Untuk menjawabnya, mari simak data berikut ini. Ini merupakan 6 saham yang harganya turun di atas 8,04% selama tahun 2024.
Saham yang saya ambil ini merupakan saham-saham yang bisa dikatakan besar di Indonesia dan cukup banyak peminatnya, yaitu BRI yang turun 26,3%, Astra yang turun 22,4%, Telkom yang turun 31,8%, BNI yang turun 19,8%, ITMG yang turun 8,8%, dan UNTR yang turun 9,5%. Jika ada saham yang turun di atas penurunan IHSG, sebenarnya ada juga saham-saham yang jauh lebih baik dari kinerja IHSG. Ini merupakan 4 saham yang kinerja di tahun 2024 masih lebih baik dari kinerja IHSG yang turun 8,04%, yaitu BCA hanya turun 2,3%, Mandiri hanya turun 6,1%, PTBA hanya turun 2,7%, dan ADRO malah naik 11,6%. Dari data tadi, kamu sebenarnya bisa lihat bahwa di tahun 2024 ini, meski ada beberapa saham yang turun signifikan, masih ada juga saham lain yang kinerjanya cukup baik. Bahkan, ada saham yang malah mencetak kenaikan harga saham. Kondisi ini cukup berbeda dengan krisis yang terjadi di tahun 2020. Topik kedua, kondisi tak terduga. Seperti yang kamu lihat tadi, dalam waktu 6 bulan ini, kinerja IHSG belum menunjukkan adanya kondisi tak terduga. IHSG memang turun 3% di bulan Mei dan bulan Juni, tapi penurunannya bisa dikatakan stabil di angka 3%. Tidak seperti tahun 2020 yang turun semakin besar, dari 5,7 di bulan Januari, naik jadi 8,2 di bulan Februari, dan naik jadi 16,7 di bulan Maret. Itu artinya, poin kedua tentang kondisi tak terduga belum juga ada di tahun 2024. Memang IHSG dan beberapa saham besar harganya turun signifikan, tapi secara keseluruhan belum bisa dikatakan luar biasa. Topik ketiga, peristiwa besar. Jika pada tahun 2020 terjadi pandemi yang berdampak pada krisis ekonomi dan pasar saham, di tahun 2024 apakah ada peristiwa besar yang terjadi? Sejauh ini beberapa peristiwa yang kita dengar adalah perang di negara lain, nilai tukar rupiah yang melemah, pemilihan dan pergantian presiden, kebijakan bursa, trading kripto, dan berbagai peristiwa yang belum terlalu istimewa. Artinya, menurut saya pribadi, topik ketiga ini juga belum terpenuhi di tahun 2024. Kesimpulan, apakah pasar saham Indonesia akan crash di tahun ini? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, berdasarkan data hingga 15 Juni 2024, saya pribadi belum menemukan faktor utama yang bisa menyebabkan krisis di tahun ini. Tentang harga saham dan IHSG yang turun, rasanya penurunan di tahun 2024 masih dalam batas wajar. Bagi kamu yang baru masuk pasar saham, mungkin penurunan ini terkesan sangat dalam. Tapi, jika kamu sudah ada di saham lebih lama, kamu tentu sudah tahu bahwa penurunan saat ini belum separah tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas, kita tidak tahu apakah pasar saham akan crash atau tidak di tahun ini. Kita harus terus memantau perkembangannya dari waktu ke waktu agar keputusan yang diambil bisa tepat dan cepat. Setidaknya, saya sudah sharingkan 3 poin yang bisa kamu lihat untuk menilai tanda-tanda terjadinya crash atau tidak. Pasar saham sangat dinamis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika terus berusaha menebak masa depan, akan ada saatnya kita jadi capek sendiri. Untuk itulah saya pribadi lebih nyaman berpatokan pada kinerja perusahaan saja. Selama kinerja perusahaan masih terus tumbuh dan perusahaan yang baik-baik saja, saya akan tetap tenang memiliki sahamnya. Kalaupun harga sahamnya turun, setidaknya saya masih mendapatkan dividen setiap tahun. Dan jika kinerjanya tumbuh, berarti kemungkinan besar dividennya akan terus naik dari waktu ke waktu. Selain itu, dana yang digunakan untuk membeli saham adalah dana yang belum akan diperlukan dalam waktu dekat. Artinya, meski harga saham turun signifikan, tidak jadi masalah karena dana itu memang belum akan dipakai. Naik turun harga saham terlihat lebih menakutkan karena bisa kamu lihat. Coba kamu bayangkan, bagaimana jika harga saham itu ibaratnya seperti harga rumah. Harga rumah juga sebenarnya naik turun, tapi kenapa orang-orang tidak panik seperti saat melihat harga saham? Jawabannya adalah karena harga rumah tidak terlihat dengan detail. Artinya, tidak ada satu aplikasi atau website khusus yang mencantumkan berapa harga rumah di daerah A, berapa harga rumah di daerah B, dan seterusnya. Bagi pemilik rumah, mereka baru akan mencari tahu pasaran apabila berniat ingin menjual rumahnya. Dengan kata lain, selama rumah itu belum akan dijual, pemilik rumah tidak terlalu pusing dengan harga pasaran rumah dari waktu ke waktu. Kenapa kita tidak menggunakan konsep berpikir yang sama dengan harga saham? Kenapa kita jadi panik saat melihat harga yang naik turun setiap hari? Padahal, saham itu belum akan kita jual dalam waktu dekat. Tentu saja hal ini akan beda ceritanya jika uang yang kamu gunakan adalah uang panas.
Jadi pastikan uang yang kamu belikan saham adalah uang yang belum akan digunakan minimal 3-5 tahun ke depan. Kembali lagi ke cerita rumah. Bagi pemilik rumah, selama dia belum menjual rumahnya, dia punya sumber income dengan menyewakan rumahnya. Artinya, pemilik rumah akan memperoleh uang sewa setiap tahun dari pihak yang menyewa. Jika uang sewanya terus naik dari waktu ke waktu, apakah pemilik rumah akan berniat menjual rumahnya? Jika dia bisa mendapatkan uang sewa yang semakin lama semakin besar tanpa harus menjual asetnya. Kondisi ini seperti saham. Setiap tahun kamu menerima dividen rutin dari perusahaan. Jika laba perusahaan terus tumbuh, dividennya semakin besar. Kenapa kamu terlalu khawatir dengan harga sahamnya? Seharusnya kamu malah bisa lebih tenang dari pemilik rumah. Karena kamu tidak perlu mengurusi biaya renovasi, pajak, perjanjian sewa menyewa, dan berbagai aktivitas lain saat menyewakan rumah. Di pasar saham, kamu hanya perlu beli sahamnya. Kemudian dividen otomatis akan dibagikan setiap tahun ke rekening tanpa harus ngapa-ngapain. Intinya, saya mau katakan bahwa setiap instrumen keuangan ada resiko. Properti ada resiko, pasar saham juga ada resiko. Jadi pastikan kamu paham resikonya sebelum masuk ke instrumen investasinya. Jika kamu memutuskan untuk masuk ke pasar saham, berarti kamu juga harus siap dengan resikonya. Bukan hanya siap untung, tapi juga harus siap rugi. Jadi pastikan kamu tahu benar saham apa yang kamu beli. Karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga video ini. Setelah melihat video tadi, setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan saat harga saham turun signifikan. Entah harga saham turun karena krisis, atau hanya turun karena koreksi. Berikut ini beberapa inti pembahasan dari video tadi. Pertama, beli saham saat harganya sudah sangat murah. Kedua, tentukan 1-2 saham terbaik dari seluruh saham di portofolio. Ketiga, hitung sisa dana dan bagi proporsi average down ke maksimal 1-2 saham saja. Keempat, simulasikan kedua saham tersebut apabila turun signifikan sampai menyentuh harga yang tak wajar. Kelima, pastikan kamu masih punya dana untuk average down saat kondisi berada di poin keempat. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita simak dulu perbandingan IHSG di tahun 2024 dibandingkan krisis tahun 2020. Jika melihat kinerja IHSG dalam 5 tahun terakhir, semenjak krisis tahun 2020, IHSG belum pernah merah lagi. Tapi di tahun 2024 ini, setidaknya hingga video ini dibuat, IHSG masih turun sekitar 2,5%. Bahkan jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, IHSG terus merah. Kondisi merah 3 bulan berturut-turut hanya pernah terjadi seperti tahun 2020, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, bagaimana kondisi pasar saham hingga akhir tahun 2024 ini? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan antisipasi. Sekarang, mari kita bandingkan kondisi saham blue chip penggerak IHSG di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2020 dan 2008 saat krisis. Apakah ada pola yang berulang? Saham pertama adalah BBCA. Saat krisis tahun 2008 dan 2020, saham BCA sempat turun selama 4 bulan berturut-turut. Penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 13,6% di bulan September, dan penurunannya terjadi sejak bulan Januari sampai bulan April secara berturut-turut. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 14,2% di bulan Oktober. Nah, di tahun 2008, saham BCA sempat turun berturut-turut pada bulan Maret sampai bulan Juni. Bagaimana dengan tahun 2024? Hingga video ini dibuat, penurunan saham terbesar BBCA masih 4,3% saja, belum sebesar saat krisis. Berikutnya BBRI. Saat krisis tahun 2020, saham BRI sempat turun 3 bulan berturut-turut dan turun 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 27%, yaitu pada bulan Maret. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 36%, yaitu di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 18%. Artinya, masih lebih rendah saat dibandingkan krisis tahun 2020 dan 2008. Kamu bisa lihat di tahun 2020 dan 2008, ada pola yang berulang juga di mana terjadi penurunan berturut-turut 3-4 bulan. Berikutnya saham TLKM. Saat krisis tahun 2020, saham TLKM sempat turun 3 bulan berturut-turut
dan 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 10,4% di bulan September, sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 24% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 13,2% di bulan Maret. Berikutnya saham ASI. Saat krisis tahun 2020, saham ASII sempat turun 4 bulan berturut-turut pada periode Januari sampai April, dan turun 3 bulan berturut-turut di tahun 2008 pada bulan Agustus sampai Oktober. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 29% di bulan Maret, sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 45% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 9,2% di bulan Januari. Dan ADRO. Saat krisis tahun 2020, saham ADRO sempat turun 4 bulan berturut-turut pada bulan Januari sampai April. Sedangkan pada tahun 2008, saham ini turun 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Sebagai informasi, saham ini IPO di tahun 2008, yang mana saat terjadi krisis. Nah, penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 51% di bulan Oktober, sedangkan penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 21% di bulan Januari. Untuk tahun 2024, menariknya saham ADRO belum mengalami penurunan harga, setidaknya hingga video ini dibuat. Dari beberapa perbandingan tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa, yang pertama, penurunan harga saham di tahun 2024 biasa saja, karena persentase penurunannya belum sebesar saat krisis tahun 2020 maupun 2008. Kedua, saat terjadi krisis, harga saham biasanya akan konsisten turun sekitar 3-4 bulan secara berturut-turut. Hal itulah yang menyebabkan harga saham saat krisis menjadi sangat rendah, maka tidak masuk akal. Poin ketiga, saat terjadi krisis ekonomi dan pasar saham, biasanya harga akan mengalami penurunan yang sangat besar dalam waktu 1 bulan. Mungkin bisa turun sekitar 10 hingga 50% dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut saya pribadi, kondisi pasar modal di tahun 2024 tidak mengarah kepada krisis seperti tahun 2020 dan 2008. Alasannya sederhana, karena kinerja perusahaan-perusahaan besar masih bagus dan bisa tumbuh. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia masih solid. Penurunan harga saham di Indonesia menurut saya lebih disebabkan karena adanya kejenuhan dari pelaku pasar dengan kondisi pasar saham, dan berbagai kebijakan yang mengejutkan yang dibuat di tahun 2024 ini. Selain itu, memang sudah sewajarnya jika pada pertengahan tahun seperti bulan Mei terjadi penjualan besar-besaran oleh big money. Bahkan menurut saya, kemungkinan aksi jual itu akan dilakukan hingga sekitar bulan September atau Oktober. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pola yang cenderung terjadi dari tahun ke tahun, sehingga cukup bisa dimaklumi. Terlepas dari berbagai faktor tadi, sebenarnya kejenuhan pasar saham di tahun ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kamu tentu ingat momen di mana pada beberapa tahun yang lalu, pasar kripto sangat dominan di Indonesia, sehingga banyak sekali pelaku pasar modal yang berpindah. Nah, kondisi tersebut bisa dikatakan mirip seperti tahun 2024 ini. Banyak pemain saham yang beralih profesi menjadi pemain kripto, sehingga membuat pasar saham menjadi agak sepi. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, karena yang kita kejar adalah profit. Tidak peduli apakah profit itu diperoleh di saham, kripto, reksadana, atau dimanapun. Selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Kita kembali ke topik pembahasan ini. Jika pasar saham sedang lesu, harga saham banyak yang turun dan pada akhirnya tidak kemana-mana, pertanyaannya, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja. Saat pasar sedang lesu seperti ini, biasanya akan ada beberapa saham perusahaan raksasa yang harganya menjadi kurang sesuai. Hal itulah yang bisa kita manfaatkan, di mana melakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham besar yang lagi salah harga. Apabila kamu yakin dengan saham yang akan dibeli, telah menganalisa aspek fundamental dari berbagai sisi, dan memiliki uang dingin yang belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sedikit demi sedikit saham incaranmu. Ketika membeli saat ini, kamu tentu tidak boleh langsung berharap harga sahamnya akan langsung naik minggu depan atau bahkan bulan depan. Ada periode waktu yang harus dilewati oleh saham tersebut hingga akhirnya big money masuk dan kembali membeli saham itu. Satu hal yang saya pegang hingga saat ini, pada akhirnya harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin hanya ditentukan oleh supply and demand, tapi dalam jangka panjang kamu bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Ketika harga saham turun signifikan, banyak orang menjadi tidak rasional. Nah, di saat itulah seharusnya kamu tampil beda dan berpikir secara rasional.
Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saat harga saham turun signifikan, tentu kebanyakan berita memuat informasi negatif. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk membersihkan pikiranmu dari sentimen-sentimen tersebut dan berpikir lebih rasional untuk menganalisa saham. Kesempatan seperti itu jarang terjadi, tapi apabila kesempatan itu datang, manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika harga saham turun, setidaknya ada beberapa peluang yang bisa kamu peroleh. Pertama, beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Kedua, harga tahun 2024 seakan-akan kembali seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, padahal kinerja di tahun ini sudah tumbuh lebih besar. Ketiga, kamu diberikan kesempatan memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan uang yang sama banyak. 4. Dividen yield jadi lebih besar karena membeli saham pada harga yang lebih rendah. Kelima, bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang selama ini kamu tunggu-tunggu? Saat harga saham naik signifikan, kamu berharap agar turun lagi. Dan setelah harganya benar-benar turun, apakah kamu berani beli? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.